damai di hati, bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022. Sebelum kita melakukan kegiatan pekerjaan kita di hari ini, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya, tetapi sebelumnya marilah kita meminta akan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah akan nama Tuhan yang terus ada menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh ada lagi di hari yang baru, hari pemberian Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, kami lagi akan belajar firman-Mu. Firman-Mu yang akan menuntun kami. Di tengah-tengah kami akan menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan hadir dalam kehidupan kami semua, agar firman ini boleh kami lakukan, praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami umat-Mu telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu di saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membuka akan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan Allah atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita boleh ada lagi di hari yang ke-8, di bulan yang baru, bulan Januari, di tahun 2022. Tuhan terus menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kita semua, sehingga kita boleh ada di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita di saat ini adalah jadilah pembuat sejarah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita manusia, kita ingin meraih apa yang namanya keberhasilan, apa yang namanya kesuksesan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Bahkan pun sebagai manusia tentu kita ingin atau berkeinginan untuk mengukir karya-karya yang terindah dan pun prestasi di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Dan pun prestasi dan karya-karya itu tentunya tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan diri kita sendiri, tetapi dapat bermanfaat bagi kehidupan orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, David Brainerd adalah misionaris, pelopor pekabaran Injil bagi suku India Amerika. Ketika usianya baru menginjak 29 tahun, ia menderita sakit yang sangat parah. Menjelang saat-saat terakhirnya hidupnya, dia berkata, "Mengapa keretanya tidak datang-datang juga? Saya
sudah lama menantikan waktu untuk memuji dan memuliakan akan Tuhan Allah bersama malaikat di sorga. Usianya saudaraku memang terhitung singkat. Namun apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan di sepanjang kehidupannya, dia telah memberi yang terbaik. Dia telah membuat sejarah dalam perjalanan kehidupannya bagi dan untuk memuliakan akan nama Tuhan dan pun bagi kehidupan orang-orang yang berada di sekitarnya. Saudara-saudaraku, bacaan kita di hari ini menceritakan mengenai riwayat kehidupan dari seorang Raja Yotam. Di masa pemerintahannya, dia membangun berbagai sarana dan pun prasarana yang mendatangkan keamanan, yang mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan rakyatnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, usia Raja Yotam 25 tahun saat dia menjadi raja, saat dia menggantikan ayahnya Usia. Dan pun Alkitab mencatat bahwa sebagai raja di Yerusalem, ia tidak bersenang-senang saja menikmati akan kekuasaannya. Tapi sebaliknya saudaraku, di usia produktifnya ia mencatat akan sejarah. Dia bekerja giat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ia pun mendirikan banyak bangunan-bangunan mulai dari gerbang di rumah Tuhan, kota-kota di pegunungan dan pun benteng-benteng sampai menara yang sangat besar. Sebagai penguasa, ia pun tidak memilih untuk berdiam diri dalam istananya. Melainkan Raja Yotam ia pun ikut berperang ketika melawan akan Bani Amon. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Hidupnya memang terbilang sangat singkat. Namun di usia produktifnya ia mencatat sejarah dengan karya-karya yang terindah dan prestasi yang membanggakan. Ia berbuat banyak bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Kehadirannya di dunia ini benar-benar memberi dampak bagi pemerintahannya. Dan pun ia dipuji karena cara hidupnya yang melebihi akan ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, akhir kehidupan juga dari Raja Yotam ini sangatlah menarik. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan, ketika ia dimakamkan di kuburan bersama dengan nenek moyangnya di kota Daud. Dan karena itu saudaraku, hidup dan mati dari Raja Yotam ini memuliakan akan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari pengalaman David Brainerd dan juga Raja Yotam, tentu kita belajar bahwa yang penting bukan berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kehidupan kita. Apakah ada kualitasnya, apakah ada manfaatnya bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan sesama, dan apakah Allah dimuliakan melalui kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari Raja Yotam. Ternyata orang dapat berkarya dan mengukir prestasi tidak ditentukan lamanya usia hidupnya. Ketika kesempatan termaknai dengan baik dan benar, niscaya kita dapat melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Tetapi saudara-saudaraku, sayangnya banyak orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan tidak memberdayakan dirinya. Seharusnya di waktu kehidupan yang Tuhan berikan, melakukan hal-hal yang produktif untuk kepentingan banyak orang. Tapi justru banyak orang melakukan hal-hal yang destruktif atau merusak dirinya sendiri, bahkan pun merusak akan orang lain. Seperti mabuk-mabukan, seks bebas, korupsi, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan,
bacaan kita di saat ini menjadi motivasi bagi kita semua, baik itu sebagai keluarga maupun pribadi, untuk kita memaknai akan waktu kehidupan yang Tuhan beri bagi kita dengan baik. Belum ada kata terlambat, saudaraku, kalau kita bertekad untuk menorehkan karya-karya yang indah dan prestasi yang terbaik. Jika selama ini kita menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan beri, kita menyia-nyiakan waktu kita dengan melakukan hal-hal yang kurang terpuji, maka di saat ini kita, keluarga kita, pribadi kita berbenah diri supaya kita dapat mencatat sejarah hidup yang baik, bukan untuk membanggakan diri kita sendiri atau mencari pujian atau nama baik dalam kehidupan kita, tetapi itu semua kita lakukan untuk memuliakan akan nama Tuhan dan membanggakan akan orang-orang yang ada di sekitar kita yang telah berjuang bagi kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah sebagai keluarga Kristen kita menjadi pribadi, menjadi suami, istri, anak-anak, orang tua, kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan akan nama Tuhan Allah di usia hidup yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, marilah kita hidup untuk memuliakan akan nama Tuhan. Ukuran kehidupan bagi kita bukan berapa lamanya, tetapi melainkan apa yang sudah kita berikan ketika kita hadir di dunia ini untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi, ya Tuhan Allah, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Seraya kami menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan beri di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ketika kami boleh menikmati lagi hari yang baru dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, bahkan pun berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan di tengah-tengah kami menjalani kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Waktu-waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kiranya kami isi itu untuk mengukir akan sejarah prestasi yang terbaik dalam kehidupan ini, dan kehidupan kami pakai untuk memuliakan akan nama Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Ya Tuhan Allah pula yang akan memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan apa yang akan hendak kami kerjakan, akan apa yang hendak kami lakukan dalam pekerjaan kami ya Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Berkat-berkat Tuhan akan selalu ternikmati dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan pun ya Tuhan Allah, kami terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah, kehidupan kami semua, jemaat-Mu dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari anak-anak sampai kepada orang tua lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini, dan kiranya firman ini terus menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita semua untuk kita berkarya di dunia ini, di waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Dan kiranya tayangan ini terus menjadi motivasi bagi kita semua, dan kita terus mengikuti
tayangan Renungan Harian Keluarga di YouTube, channel YouTube Gemi Maranatha Paslahaten, dan Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati. Terima kasih.